mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya mengalami perjalanan sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Agus pada malam baiat dan talqin itu, bahwa tampaklah atau ditampakkanlah kepada saya, khususnya perjalanan saya selama ini, apakah itu baik maupun ada kekeliruan, tampak di situ dalam perjalanan itu. Perjalanan saya terus perjalanan, ada kekeliruan terus saya ikuti, nikmat saya ikuti terus. Pada akhirnya muncullah sosok Kiai Agus. Saya mau bercerita sedikit. Beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah, saya bersama sahabat saya Bapak Samsul Basri. Kami memang sering berbincang-bincang tentang agama, tentang religius, tentang kebaikan, kebenaran yang hakiki, dengan capaian, harapan, dan doa mudah-mudahan dirahmati Allah. Kami berharap hingga matinya nanti husnul khotimah. Karena itu setiap pertemuan, setiap kami ketemu, baik itu dalam perjalanan atau di suatu tempat, tidak lain dan tidak bukan cerita di dalam mulut kami hanya tentang agama, Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Karena haus hati kolbi ini, ingin rasanya selalu merasakan dekat dengan Allah dan Rasul. Satu-satunya jalan dengan agama Allah. Singkat cerita, sahabat-sahabat sekalian, saya kenal atau kami kenal, saling berkenalan tuh sejak tahun 91, tepatnya di bulan April. Di bulan Juli tahun 1991. Di situ awal kami kenal hingga saat ini. Alhamdulillah, Allah merahmati kami. Bukan hanya sekedar sahabat, tapi juga lebih dari saudara. Karena cerita kami cerita akhirat. Dan kalaupun kami ditanya, disuruh memilih antara dunia dan akhirat, dengan tegas hati kami mengatakan kami memilih akhirat. Sahabat-sahabat sekalian, beberapa waktu yang lalu beliau, sahabat saya ini, menyampaikan kepada saya bahwa beliau sudah mendaftarkan diri untuk satu kegiatan yang baik tentunya, yaitu tentang baiat dan talqin. Bicara tentang baiat dan talqin, mungkin sahabat-sahabat ketahui bahwa memang ini ada di dalam suatu wadah tarekat. Kebetulan tuh sahabat saya ini mendaftarkan secara online ya, secara online untuk mengikuti baiat dan talqin tarekat Sotor ya. Yang tadinya kita udah bincang-bincang, sudah cerita, yang awalnya beliau mau berjalan ke Cirebon karena di Cirebon ada informasi bahwa ada tarekat ya. Kemudian ada juga karena beliau ini asal Jogja, di Jogja juga ada, ke Jogja apa ke Cirebon kan begitu. Dia ngobrol, punya cerita, akhirnya ketemulah di media sosial informasi bahwa ada seorang mursyid
dari Cirebon akan safari dakwah baiat dan talqin, yaitu Kiai yang terhormat Kiai Agus Panani dari Cirebon, Mursyid Tarekat Sotoriyah. Setelah beliau daftar, sahabat saya ini menghubungi saya, jadi saya udah daftar satu tarekat baiat untuk baiat dan talqin di daerah Pekayon, ya, Bekasi. Karena ada kedatangan, jadi nggak perlu jauh-jauh kita ke Cirebon, untuk tahap awal bisa di sana. Kemudian kami ketemu, sebelum itu dia tawarkan ke saya, ente ikut nggak? Saya bilang, saya lihat dulu, ya, saya lihat dulu. Kemudian ada kebetulan memang ada akomodasi, ya, karena makan bareng di sana. Kegiatannya setelah Isya, jadi kita berangkatlah. Jadi kalau ikut, kata sahabat saya ini, biar saya bayarin akomodasinya, ya transfer, kata dia gitu. Nanti aja saya daftar aja kalau boleh. Ternyata daftar memang harus memberikan langsung biaya akomodasi untuk sore itu, malam itu. Sahabat saya, karena saya sahabat saya ini tadi, Pak Samsul Basri tadi mau dia tahu kalau saya itu berminat juga, artinya saya mau lihat dulu, otomatis didaftarkan terus. Akhirnya singkat cerita sudah terdaftar. Oke, besok insya Allah kita jalan habis zuhur aja, saya bilang. Jadi sampai sana asar. Ternyata besoknya kita nggak habis zuhur berangkatnya, jam ya sebelum asar lah, sebelum waktu asar. Saya dalam hati saya waktu itu mendung cuaca. Dalam hati saya ini kalau misalnya hujan ini bisa nggak nyampe nih, karena kita naik motor, ya. Berangkat dari Kedoya, terus berangkat sekitar jam 2, berangkat terus. Saya sangat dibonceng tuh, saya dibonceng. Saya browsing terus nih, hujan nih, kita jalan terus. 3 menit sebelum nyampe ke lokasi, karena saya pakai map, ya, GPS, hujan. Hujan, Masya Allah, hujan. Kita berhenti sesaat. Tapi belum asar, kata Pak Samsul Basri, udah kita terusin aja hujan-hujan, nggak apa-apa, toh udah dekat, 3 menit lagi. Udah kita hujan-hujan jalan, akhirnya sampai sana. Lokasi memang belum ada siapa-siapa, di Omah Kebon itu, ya, kafe kayaknya udah. Akhirnya kita langsung sholat asar dulu di sana. Nggak lama kemudian satu persatu ada yang datang jamaah, ya. Singkat cerita, kita dibaiat lah, talqin lah, Tarekat Sotoriyah oleh Kiai Agus Panani, ya, Agus Santoso. Alhamdulillah. Kemudian kita di sana sampai tengah malam lewat, sampai kegiatan sudah selesai, kita masih di lokasi baiat. Biarkanlah. Waktu itu hari Kamis, ya, malam Jumat. Bukan. Ada sekitar jam 3 baru kita berangkat, meluncur balik lagi ke arah Kedoya, Jakarta Barat. Kita sholat subuh di jalan, sengaja memang sholat subuh. Itu udah masuk Jumat, itu udah masuk Jumat. Oke, Jumat. Setelah sholat subuh kita sarapan dulu, sarapan santai, karena memang masih gelap juga, ya, sarapan. Akhirnya udah kita berpisah di sana. Setelah sarapan saya balik juga ke kediaman saya.
sahabat saya juga menuju ke kediaman beliau karena memang udah mulai ada kantuk ya, mau istirahat karena menghadapi sholat Jumat nantinya. Kemudian istirahat sholat Jumat, saya merenungi pelajaran kegiatan malamnya itu, kegiatan baiat dan talqin itu, dan arahan-arahan dari Kiai Agus. Saya renungi, saya ingat-ingat gitu. Karena memang saya waktu melihat Kiai Agus juga memang saya berusaha untuk memunculkan rohani saya. Karena sepengetahuan saya selama ini kita sudah mengetahui 3 tahapan: kauli, fi'li, qalbi. Begitu saya melihat memandang Kiai Agus, saya menggunakan rukun qalbi yang selama ini saya gunakan di waktu sholat. Tidak hanya pikiran yang tidak saya inginkan. Nah, saya Nah, Jumat itu masih ya saya bilang istirahat full lah. Sabtunya itu. Tapi meskipun dalam waktu istirahat begitu, saya tetap memikirkan, membayangkan, mengingat baiat dan talqin di malam itu. Sabtu pagi sekitar jam 9 saya sholat duha. Sabtu pagi berarti 1 hari setelah baiat dan talqin. Setelah sholat duha, saya tetap mengingat terus. Ada satu hal yang saya sangat ingat, bahwa yang kita lihat ini, menurut Kiai Agus waktu itu ya, yang kita lihat ini adalah benda johir. Apa yang saya lihat benda johir. Apabila orang lain juga melihat saya, johirnya saya. Jadi kita tidak tahu, tidak melihat batin dari yang kita lihat. Itu yang saya terkesan, yang menjadi dalam pemikiran saya. Jadi ternyata alhamdulillah dijelaskan di malam itu bahwa di dalam tubuh kita ada tubuh halus, dan seperti kita ketahui tubuh kasar ini memang sudah sejak lama kita ketahui dengan istilah jisim latif dan jisim kasib. Ini yang saya terus renungi. Saya mengulang setelah duha itu, saya mengulang setelah sholat duha itu, saya tenang seperti yang dianjurkan oleh Kiai Agus. Kemudian ya saya sebut ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, dengan ruh saya. Artinya seperti yang dituturkan oleh Kiai Agus, bahwa ruh itu berarti di dalamnya kolbi, setelah kolbi. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Dan memejamkan mata. Disitulah saya mengalami perjalanan sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Agus pada malam baiat dan talqin itu, bahwa tampaklah atau ditampakkanlah kepada saya, khususnya perjalanan saya selama ini, apakah itu baik maupun ada kekeliruan, tampak di situ dalam perjalanan itu. Perjalanan saya terus perjalanan, ada kekeliruan terus saya ikuti, nikmat saya ikuti terus. Pada akhirnya muncullah sosok Kiai Agus dalam
perjalanan rohani saya itu ya, yang saat coba jalan itu dalam hati, udah nggak berbunyi di suara saya, di mulut saya, ya latif itu sudah tidak lagi, yang ada di ruh. Ya Kang Agus Kiai Agus berpesan kepada saya di dalam perjalanan saya itu. Pesan beliau, pahami dulu. Saya merasa kalau mengingat itu ya ketawa sendiri saya, geli sendiri. Kenapa? Baru 1 hari, alhamdulillah. Betul, saya sangat mungkin ketawa girang ya. Pahami dulu, kata Agus. Itu dalam perjalanan, itu masih dalam perjalanan rohani itu. Setelah Kang Agus mengatakan pahami, saya berlanjut kemudian ya rohani saya itu bertemulah sosok. Nah ini yang saya belum tahu hingga saat ini. Sosok itu mengenakan celana pengsi dan sendal gunung. Ada ikatan sendal gunung ya, tahu kayak orang pergi haji itu ada sendal gitu juga. Yang menjadi hati saya penasaran itu sosok yang saya ditampakkan itu tadi, pengsi berwarna putih, sendal gunung warna putih, kulit kakinya juga bersih, karena sendal gunung kan kelihatan ya kulit kakinya bersih. Saya terbayang sama saya saat ini juga, cuman yang ditampakkan hanya dari pinggang ke bawah. Disinilah saya Masya Allah tersadar kayak kaget gitu, kaget tersadarlah saya. Dalam tersadar saya itu saya mengingat ucapan dari Kiai Agus bahwa di malam itu, bahwa itu akan nanti, apakah itu suatu kesalahan, maka kita langsung istighfar, meminta ampun saya. Disitulah saya gunakan istighfar yang disampaikan juga malam itu, astaghfirullahaladzim, untuk jasad atau jisim kasib saya. Astaghfirullahaladzim. Saya bayangkan yang tampak dalam perjalanan rohani saya tadi. Saya istighfar, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian saya lanjutkan, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Saya khususkan untuk jisim latif saya sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Agus. Kemudian saya terendungkan dan saya termenung bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Agus pada malam baiat dan talqin di Omah Kebon itu benar adanya. Alhamdulillah, yang disampaikan beliau saya sudah alami. Masya Allah, Allah sangat cepat memberi bukti kepada saya bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Agus, mursyid saya, mursyid kita di Tarekat Satoriyah, benar adanya. Gembira hati saya, gembira pikiran saya. Jadi sejak itu saya fokus kepada bagaimana saya bisa mampu mengatur, mencari cara bagaimana supaya bisa dengan nyata, dengan kegiatan, dengan arahan dari Kiai Agus, bisa dengan nyata untuk merasakan terpisahnya jisim latif dan jisim kasib. Saya alhamdulillah 1 hari setelah baiat dan talqin, Allah berikan bukti nyata, dan itu adalah pengalaman rohani. Terkadang ya muqallibal qulub, Allah membolak-balikkan hati kita
dengan segala macam bisikan-bisikan setan yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, saya akan sampaikan pengalaman-pengalaman rohani saya ke kita semua, sebagaimana yang telah disampaikan, arahan-arahan dari Kiai Agus. Karena saya ada video-video saya jarang, dan saya kurang minat terus terang untuk nonton konten YouTube ya. Tapi yang jelas kalau untuk medsos Tarekat Sotoriah kita, Majelis Nuswantara, Tarekat Nuswantara, saya udah tahu, saya subscribe aja. Subscribe, untuk IG-nya saya like. Udah. FB-nya saya like. Jadi, kenapa? Karena saya menginginkan, mengharapkan saya dapat pengalaman rohani dulu, baru saya cari untuk sinkronisasinya. Saya menghindari diri saya untuk menghayal, sehingga jauh dari kenyataan, jauh dari pengalaman-pengalaman yang sesungguhnya, sehingga kita hanya bisa bercerita hasil dari tontonan, tetapi na'udzubillah tidak bisa bercerita dari pengalaman batin dan rohani. Itu yang bisa saya sampaikan di tahap ini untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara Tarekat Sotoriah. Saya dari generasi 03 mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada kekeliruan dan kesalahan itu datangnya dari saya, dan adapun itu kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.